kalau seperti ini terus, saya tidak menjamin kurikulum atau rencana kami di sini tercapai sesuai dengan yang ada. Pendidikan sebagai pondasi atau kebutuhan setiap orang, apalagi bagi orang yang mau hidup berprestasi dan sukses di masa depan. Sehingga dinas terkait bisa memperhatikan pendidikan di sekolah, baik sarana dan prasarana, termasuk pendidik. Seperti yang dialami Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kertamukti, Solihin SPD, MPD Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran merasa sangat prihatin dengan pendidikan di Pangandaran, di mana setiap SD hampir kekurangan guru pengajar. Seperti di SD Kertamukti 1 hanya memiliki 4 guru pengajar, itu pun bukan bidangnya atau tidak linier. Idealnya mesti ada 6 pengajar, ditambah guru agama dan olahraga plus kepala sekolah serta penjaga sekolah jadi 9 orang. Sebagai kepala sekolah, dalam hal seperti ini, Solihin selalu mutar pikiran agar tetap pembelajaran berjalan. Dunia pendidikan mungkin saat ini sedang prihatin dengan banyaknya sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Tapi saya sendiri sebagai pimpinan di sini tidak akan mengemukakan keprihatinan yang orang lain rasakan, tapi hanya mengemukakan yang saya sendiri rasakan di sekolah saya SD 1 Kertamukti Kecamatan Cimerak. Kalau tadi ditanya dengan idealnya di satu sekolah yang notabene SD 1 Kertamukti ini mempunyai 6 rombel dengan jumlah siswa 81 orang. Itu idealnya memiliki tenaga pendidik itu ada 6 untuk guru kelas, 1 guru bidang PAI agama, dan 1 bidang olahraga PCKN. Jadi idealnya ada 8 untuk tenaga pendidik, ditambah dengan 1 orang penjaga dan 1 orang kepala sekolah. Jadi kalau melihat kebutuhan itu, mungkin yang kami miliki di sini tidak sesuai dengan keidealan proses belajar mengajar. Solihin sangat merasa salut dan bangga terhadap guru yang ada sekarang, di mana 1 guru harus memegang beberapa mata pelajaran. Masih kata kepala sekolah yang merasa prihatin, persoalannya adalah dari 4 guru pengajar, 3 guru sukuan yang kesejahteraannya tidak terjamin. Apalagi kalau dana BOS ada keterlambatan cair, terpaksa Solihin harus kocek saku sendiri, sebagai dana talang. Sementara pekerjaan mereka sangat berat. Dan hal tersebut sudah dibicarakan dengan Korwil hingga Dinas Pendidikan. SD 1 Kertamukti hanya memiliki 4 tenaga pengajar. Itu pun dengan basic yang sama sekali tidak pas. Tidak linier lah kalau bahasa legek namanya, tidak linier. Apa sebab? Kami memiliki 2 guru umum. Yang 1 PNS, yang 1 honorer Sukba. Kami memiliki 1 guru PAI dan 1 guru olahraga. Sementara dengan keadaan seperti ini, maka saya sendiri selaku pimpinan harus memutar otak bagaimana proses pembelajaran supaya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan semestinya. Akhirnya keempat tenaga ini, baik itu yang PJKR ataupun yang PAI, kami beri tugas untuk memegang kelas. Hanya walaupun tidak linier itu, yang 1 memegang 2 kelas, yang 1 lagi memegang 2 kelas. Karena rombel ada 6, tenaga pengajar ada 4. Akhirnya pembelajaran tidak maksimal. Harapan Solihin sebagai kepala sekolah, ke depan ada penambahan guru sesuai kebutuhan karena kenyataannya memang memprihatinkan.
Pendidikan memang sebagai pondasi atau kebutuhan setiap orang, apalagi bagi orang yang mau hidup berprestasi dan sukses di masa depan. Sehingga dinas terkait bisa memperhatikan pendidikan di sekolah, baik sarana dan prasarana, termasuk pendidik. Kami sudah menyampaikannya lewat Pak Korwil ataupun langsung saya ke dinas, itu sudah menyampaikan hal ini. Respon dari dinas atau Korwil nanti di tahun ajaran baru katanya dengan pemetaan P3K, insya Allah mungkin ada pemetaan lebih lanjut, walaupun tidak seideal yang kami inginkan, tapi setidaknya rombel yang 6 itu ada yang memegang satu-satu. Sesuai dengan sekarang akan diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi faktor pendukung dari semua itu tolong supaya dipenuhi. Yang saya harapkan sekali, jadi tenaga pendidik ini, sebab kalau seperti ini terus, saya tidak menjamin kurikulum atau rencana kami di sini tercapai sesuai dengan yang ada. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Karya Mukti, Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat.